Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita semuanya duduk bersama mempelajari ilmu yang bermanfaat, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat di dunia ini yang besarnya melebihi ilmu dan amal saleh. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuntut ilmu dan memudahkan kita melakukan amalan ketaatan kepadanya, maka sejatinya itu adalah karunia yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri bersama. Tidak ada tandingannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zikir merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah oleh kalian wahai manusia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati akan menjadi tentram. Ketenangan hati, ketentraman jiwa adalah perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Betul apa tidak? Ya. Dan untuk mendapatkan ketenangan atau ketentraman hati, ada yang mencari jalan dengan melalui harta. Dia berpikir bahwasannya dengan semakin banyaknya harta yang dimiliki, hidupnya akan semakin bahagia, hatinya akan semakin tentram. Tapi ternyata pada kenyataannya tetap saja gelisah. Ada yang berusaha untuk mendapatkan ketenangan hati melalui jabatan. Maka dia berusaha untuk mendapatkan jabatan yang bagus, jabatan yang tinggi, berusaha menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang. Hati juga tak kunjung tenang. Ada juga yang berusaha mencari ketenangan hatinya dengan melakukan hiburan-hiburan,
pergi ke tempat-tempat wisata, tapi ternyata hatinya tak kunjung juga tenang. Maka semua atau upaya apapun yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mencari ketenangan hatinya, yang mana usaha-usaha itu dicari pada selain Allah, maka tetap saja hati itu akan gundah gulana atau gelisah. Karena di dalam ayat tadi Allah katakan hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Ini perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan sesuatu kepada kita, yakinlah bahwasanya perintah itu baik bagi kita. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Kita termasuk di dalamnya, insya Allah kita semuanya. Maka yang merasa dirinya beriman, dengarkan dengan baik. Tapi kalau Anda merasa bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, tidak mendengarkan tidak mengapa. Karena ini ajakan khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah berikutnya? Udhkurullah. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar memerintahkan kita untuk berzikir begitu saja, sehingga zikir yang kita lakukan hanya sekali atau dua kali sehari atau 2 hari, tidak. Tapi berzikirlah kepadanya dengan zikir yang banyak. Semakin banyak zikir yang kita lakukan, semakin bagus kondisi hati kita. Dan zikir itu jemaah, bukan hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah saja, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilaih, dan yang lainnya. Tapi membaca Al-Quran itu juga merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelis ilmu itu juga merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan afdhalul dzikri tilawatul Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Sehingga jangan sampai bacaan Al-Quran kita itu hanya ada di bulan Ramadan, tapi harus ada dalam setiap harinya. Lakukan secara rutin, minimal mungkin 1 halaman rutin setiap hari dibaca. Bahkan Nabi kita yang mulia SAW memerintahkan Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran selesai dalam 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Antum akan merasakan perubahan yang besar dalam diri antum ketika Al-Quran benar-benar antum perhatikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitabun mubarak, kitab yang diberkahi. Sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah akan berkahi. Kerjaan-kerjaan kita yang terlihat banyak akan terselesaikan semuanya dengan keberkahan Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita merasa orang yang paling sibuk, merasa nggak ada waktu lagi untuk baca Al-Quran, maka tidak akan pernah ada selesainya pekerjaan kita. Terus kita tersibukkan dengan urusan remeh-temeh dunia. Harus diluangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan kita. Milikilah batas minimal, jangan kurang dari itu. Lebih boleh, kurang jangan. 1 lembar mampu, setiap hari, ya sudah 1 lembar.
Jangan dikurangi jadi setengah lembar. Mampunya setengah lembar tidak mengapa, yang penting istiqomahi dulu saja. Rutinkan. Baru kalau sudah terbiasa, maka insya Allah pingin nambah. Ya. Karena sudah mulai ada kerinduan dengan Al-Quranul Karim. Merasa gersang hatinya tatkala ada satu hari yang terlewatkan tanpa tilawatul Quran. Jangan dikira para ulama yang demikian sibuknya mereka di dalam menulis, di dalam berdakwah, di dalam mengajar, kemudian mereka tidak baca Al-Quran. Ya. Al-Quran menjadi bacaan harian mereka di samping kitab-kitab yang mereka baca. Demikian pula juga dengan kita. Kita usahakan untuk selalu membaca Al-Quranul Karim. Ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Nabi kita yang mulia sallallahu, beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan lisan itu nganggur. Ya. Jangan dibiasakan lisan itu nganggur, banyak diam. Padahal bisa digunakan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Bukan berarti kita nggak boleh diam, boleh. Tapi masa selalu diam, begitu ngomong nyakitin hati orang lagi. Ya, manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, mudah bagi lisan untuk mengucapkan. Tapi jangan dikira itu amalan sepele. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda beliau sallallahu, kalimatan khafifatani 'alal lisan, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, kata Nabi yang mulia sallallahu. Ada dua kalimat sangat ringan bagi lisan untuk mengucapkan, dicintai oleh Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ringan jangan disepelekan, itu berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, timbangan amal. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, kita sedang nyetir kendaraan kita sedang berjalan dari rumah menuju masjid, atau kemanapun kita pergi, atau kita sedang duduk di rumah kita, tidak ada aktivitas, nganggur misalkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang kerja pun tidak ada masalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita kerja ikut orang atau ikut perusahaan, tidak pernah ada sejarah SOP tertulis dilarang bagi karyawan sambil ketika dia sedang bekerja sambil beristighfar, dilarang. Ada? Enggak ada. Bebas-bebas aja. Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan tentang Nabi yang mulia sallallahu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu senantiasa berzikir kepada Allah dalam seluruh keadaan beliau. Dalam kondisi duduk berzikir kepada Allah, dalam kondisi berbaring berzikir kepada Allah, dalam kondisi berdiri berzikir kepada Allah, dalam kondisi berjalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang beliau perintahkan kepada kita selaras dengan apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya memerintahkan beliau, tapi beliau juga mengamalkan. Semangatnya beliau di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, demikian pula dalam pergantian siang dan malam, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau merenungkan penciptaan alam semesta ini, maka akan menambah keimanan kita. Kalau kita mau merenungkan dengan silih bergantinya siang dan malam, itu juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikir itu hanya kejadian alam yang terjadi dalam setiap harinya. Itu ada yang mengatur, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir kenapa kok ada malam dan kenapa kok ada siang? Kenapa tidak malam terus dan kenapa tidak siang terus? Apa rahasia di balik itu? Karena itu kebutuhan kita. Kalau siang terus manusia akan mengeluh, malam terus pun juga manusia akan kerepotan. Ada siang, ada malam. Allah jadikan siang untuk mencari kehidupan, dan Allah jadikan malam untuk istirahat. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau orang itu rohnya masih ada di badannya tapi dia gak berzikir kepada Allah, maka sejatinya dia telah mati hatinya sebelum mati jasadnya. Mayat hidup. Siapa itu? Orang yang masih bernafas tapi enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Al-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki." Zikir bagi hati itu persis air bagi ikan. Fakaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'? Bagaimana gerangan keadaan ikan tatkala dia dikeluarkan dari air? Apa yang terjadi? Masih hidup? Mati jemaah. Demikian pula dengan hati. Tanpa berzikir kepada Allah, hati itu akan mati jemaah. Dan manusia kalau hatinya sudah mati tidak ada gunanya. Ya. Sama dengan binatang. Kerjaannya hanya makan, minum, bersenang-senang. Tanpa mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manusia tersebut. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, "Inna hadhil qulub." Sesungguhnya hati itu tasda. Hati itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid. Sebagaimana besi itu bisa karatan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau karatnya besi, kami tahu cara menghilangkannya. Terus bagaimana cara menghilangkan karat yang ada di dalam hati kita?" Apa jawab Nabi yang mulia SAW? "Zikrullah wa tilawatul Quran." Berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quranul Karim, maka tidak akan ada karat pada hati kita. Hati kita akan menjadi hati yang bersih. Cermin yang kita miliki di rumah kita masing-masing
itu kalau nggak pernah dibersihkan dan banyak debu yang masuk di area itu, apa yang terjadi? Kotor. Ya. Spion saja, spion motor biasanya. Coba jangan dilap, pakai aja terus. Spion itu biarin aja kayak gitu. Kena hujan, kena panas, kena debu segala macam. Apa yang terjadi? Tidak berfungsi atau fungsinya menurun. Tidak bisa kita pakai, membahayakan keselamatan kita. Sehingga kita bersihkan, kembali mengkilap dia. Hati demikian. Kalau nggak dibersihkan, dia kotor. Ya. Dan hati yang kotor yang dipenuhi dengan noda dosa, maka ini akan membahayakan pemiliknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa dalil yang menjadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa alasan kita berzikir kepada Allah? Karena itu perintah. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perintah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu pula yang dicontohkan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya keutamaan zikir itu sangat banyak sekali. Lebih dari 100. Kalau kita mau berbicara tentang keutamaan zikir. Nah, pada kajian kita kali ini, dan tidak selesai dalam satu sesi ini jemaah, insyaallah berlanjut. Ya. Sehingga berlanjut. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, salah seorang ulama di zaman ini, alhamdulillah beliau masih hidup, menjadi pengajar di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Islam Madinah. Beliau menulis sebuah risalah atau tulisan yang berjudul Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih zikir dan doa. Ternyata dalam zikir dan doa itu ada fikihnya juga, ada tuntunannya, tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan doa kita tidak akan diterima oleh Allah, zikir kita pun sia-sia. Nah, yang terjadi pada sebagian kaum muslimin itu semangat melakukan zikir tanpa didasari petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi sebab tertolaknya amalan tersebut. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Setelah ikhlas kepada Allah, harus melihat bagaimana tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah katakan fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Seperti apa prakteknya? Nabi jelaskan. Ya. Nah, di dalam buku fikih zikir dan doa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak tersebut, di dalamnya terdapat sub pembahasan tentang fadlu al-kalimat al-arba', keutamaan 4 kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jamaah, demi Allah kalimat ini sangat familiar di telinga kita, sangat mudah untuk kita ucapkan. Tapi jangan dikira ini kalimat biasa. Akan kita bahas satu demi satu. Keutamaan 4 kalimat ini yang pada bulan lalu saya isyaratkan atau saya berikan PR kepada para jamaah, amalkan dulu. Ya, sudah diamalkan belum?
amalkan dulu, ya. Nanti keutamaannya akan kita baca. Ya, kalau belum diamalkan gimana? Ya nggak apa-apa. Mungkin belum tergiur karena belum tahu keutamaannya. Jadi orang itu jemaah kalau sudah tahu keutamaannya biasanya lebih tergerak untuk melakukan karena tergiur. Makanya Syekh Abdul Razak membahas itu. Namun oleh teman-teman beliau disarankan agar dikeluarkan dari buku itu pembahasan tentang keutamaan 4 zikir ini dan dijadikan dalam satu pembahasan khusus. Dicopot dari buku itu. Tetap ada tulisannya di buku itu, tapi ya ditulis ulang satu pembahasan itu. Sehingga muncullah buku kecil yang berjudul Fadailu al-Kalimatil Arba', keutamaan 4 kalimat. Ya, 4 kalimat itu tadi apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini banyak keutamaannya. Di sebagian keutamaannya ditambahkan satu kalimat lagi, yaitu wala haula wala quwwata illa billah. Antum pulang kajian dari masjid ini ke rumah, praktekkan. Mungkin sudah puluhan kali itu akan terucapkan. Ya. Setelah beliau memberikan muqaddimah, ya, dan muqaddimah itu telah saya jelaskan dari depan sehingga tidak perlu untuk kita baca. Yang pertama beliau katakan famin fadhaili haula'il kalimat, keutamaan 4 kalimat tersebut, annahunna ahabbul kalami ilallah, bahwasanya 4 kalimat itu merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ketika kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mencari apa sih yang menyebabkan Allah itu cinta kepada kita, sehingga cinta itu bukan sekedar pengakuan. Cinta itu butuh pembuktian. Bukti mana buktinya kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah sehingga Allah mencintai kita. Di antara sesuatu yang Allah cintai, bahkan paling Allah cintai adalah 4 kalimat tersebut. Faqad rawa Muslimun fi sahihi, Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba', ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak masalah mulai dari kalimat manapun, yang penting 4. Jadi enggak harus subhanallah nomor 1, walhamdulillah nomor 2, wala ilaha illallah nomor 3, Allahu akbar ya nomor 4, atau Allahu akbar nomor 3, wala ilaha illallah nomor 4. Enggak harus. La ilaha illallah dulu boleh, yang penting isinya 4 kalimat ini, itu maksudnya. Jadi enggak harus subhanallah dulu, pokoknya 4 kalimat ini, kata beliau. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, apa kalimat itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, itu tadi riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud wa Tayalisi di dalam musnadnya disebutkan dengan lafaz arba'un hunna min atyabil kalam wa hunna minal Quran. Ada 4 kalimat, yang mana 4 kalimat ini termasuk ucapan yang paling bagus. Dan seorang muslim memang dituntut untuk berucap ucapan yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja, yang enggak bagus jangan. Wa hunna minal Quran, dan 4 kalimat itu juga
diambil dari Al-Qur'anul Karim. Ada enggak dalam Al-Qur'an lafaz Allahu Akbar? La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah? Ada. Wa hunna minal Qur'an. 4 kalimat itu diambil dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang kedua. Jadi tadi apa keutamaan yang pertama? Termasuk ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min fadailihin, termasuk keutamaan 4 kalimat tadi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna ahabbu ilaihi mimma tala'at alaihi syams. Keutamaan yang kedua bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu mengabarkan bahwasanya 4 kalimat tersebut lebih beliau cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Maksudnya apa ini? Daripada, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ini besar jemaah, isinya banyak. Zikir 4 kalimat itu bagi Nabi lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya dikasihkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dunia seluruhnya. Ya. Minad dunya wa ma fiha. Lima rawa Muslimun fi sahihihi min hadits Abi Hurairah. Sebagaimana riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la an aqul, aku mengucapkan atau mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Maksudnya daripada dunia dan seisinya. Untuk apa dunia dan seisinya kalau diberikan kepada kita? Repot juga kita ngurusnya. Ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. 4 kalimat utama ini. Yang ketiga, wa min fadailihin, termasuk keutamaan 4 kalimat tersebut, ma thabata fi musnadil imami Ahmad, apa yang telah disebutkan di dalam buku Musnad Imam Ahmad, wa Syu'abul Iman lil Baihaqi, juga disebutkan dalam buku Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus, bersumber an Asim ibni Bahdalah, bersumber dari Asim ibn Bahdalah, an Abi Salih, an Ummi Hani binti Abi Talib, dari Ummu Hani binti Abi Talib qalat, beliau berkata, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah ya, lewat kepadaku ya. Kemudian fakultu inni qad kaburtu wa dha'uftu, ya Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'uftu, ya Rasulullah. Mumpung Rasulullah lewat, curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku itu sudah tua, dan karena sudah tua otomatis badan juga ikutan tua. Maksudnya tenaganya sudah beda, sudah lemah karena faktor usia. Au kama qala, atau ucapan yang semisal itu, pokoknya ya Rasulullah, saya minta solusi. Saya ini pengen tetap dapat banyak pahala meskipun usia tidak muda lagi, bukan usia produktif lagi. Bisa enggak? Ada enggak amalan? Itu maksudnya. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dan sahabiyah untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisah, maka perintahkan kepadaku suatu amalan yang dapat aku amalkan dengan segala keterbatasan yang aku miliki. Perintahkan kepadaku wahai Nabi suatu amalan yang aku bisa lakukan, pahalanya besar, dan itu dapat aku lakukan sambil duduk di atas kursi.
Qala sabbihillaha mi'ata tasbihatin. Kata Nabi, ada amalan dahsyat yang dapat kamu lakukan dan mudah kamu lakukan meskipun engkau sudah tua dan tenagamu sudah mulai lemah. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Berarti ini ada dasarnya dari Nabi. Kalau kita bertasbih 100 kali dapat pahala tidak? Dapat pahala. Nabi yang memerintahkan. Perintah ini bukan khusus kepada siapa tadi? Ummu Hani saja, tapi juga berlaku untuk kita. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin ta'tiqinaha min waladi Ismail. Ucapan tasbihmu sebanyak 100 kali itu setara dengan memerdekakan budak 100 budak. 100 tasbih setara dengan 100 budak yang kamu bebaskan dari anak turunnya Ismail alaihissalam. Budak itu tidak murah jamaah, mahal. Tapi dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, itu pahalanya seperti memerdekakan budak 100. Berarti cari pahala itu gampang apa sulit? Gampang. Mudah apa tidak? Mudah. Justru melakukan dosa itu banyak modalnya. Tapi anehnya kenapa manusia masih lebih gandrung melakukan dosa daripada mencari pahala? Nonton konser butuh modal tidak? Bahkan satu tiket bisa ratusan ribu. Kemudian wahmadillaha mi'ata tahmidatin. Kemudian pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sebanyak 100 kali. Ta'dilu laki mi'ata farasin musarrajatin muljamatin tahmilina 'alayha fi sabilillah. Ya. Bacalah alhamdulillah sebanyak 100 kali. Pahalanya seperti engkau menyiapkan 100 ekor kuda lengkap dengan pelanaknya dan tali kekangnya untuk digunakan jihad fi sabilillah, untuk perang. Itu biayanya mahal apa tidak? Mahal. Apalagi kuda untuk perang itu kuda pilihan, tinggi dan besar biasanya, kakinya panjang, biar kalau nebas lehernya musuh itu gampang dari atas. Mahal, ya. Sapi itu, sapi biasa dengan sapi untuk karapan lebih mahal mana? Karapan, bahkan bisa ratusan juta. Kenapa mahal? Kualitas. Kemudian wa kabbirillaha mi'ata takbiratin. Bertakbirlah engkau kepada Allah dengan 100 kali takbir. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah. Bacalah tahlil. Bacalah takbir, takbir dulu, bukan tahlil, takbir. Nah, bacalah takbir sebanyak 100 kali, maka pahalanya seperti engkau bersedekah dengan 100 onta. Wa hallilillah mi'ata tahlilatin. Bertahlillah kamu kepada Allah, ucapkan tahlil maksudnya sebanyak 100 kali. Qala Ibnu Khalaf ahsibuhu. Ibnu Khalaf ini rawi periwayat hadis, ya, beliau mengatakan aku mengira bahwasanya Nabi mengatakan tamla'u ma baina bimithli ma ataiti bihi as-sama'i wal ardi wala yurfa'u yawma idin li ahadin 'amalun illa an ya'tiya bihi. Ketika kamu mengucapkan tahlil sebanyak 100 kali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
maka sejatinya kamu telah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kemudian kata Nabi, wala yurfa'u yawma idzin li ahadin 'amalun illa an ya'tiya bihi. Dan tidaklah diangkat amalan seseorang pada hari itu kecuali ia melakukan amalan yang seperti aku ajarkan kepadamu. Jadi maksudnya ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat utama, jangan disia-siakan. Berarti total berapa kali? Berapa ratus kali? 100 berapa? 400 kali. Dan ini jangan dirubah menjadi 1000. Nabi bilangnya 100, jangan dikalikan. Berarti lebih banyak, lebih baik. Kalau memang niat kita berzikir secara umum boleh, dan nggak boleh dibatasi dengan hitungan. Jelas ya? Karena perintah Allah kita berzikir dengan zikir yang banyak. Jadi kalau jenengan memperbanyak mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan tanpa batasan hitungan, secara umum boleh. Tapi kalau ingin batasan dengan hitungan, maka hanya ada angka 100. Jangan diganti 1000. Meskipun menurut akal itu lebih baik. Konsekuensinya apa? Ini namanya ngotak-ngatik syariat. Kalau begitu kenapa sholat tidak dirubah sekalian rokaatnya? 4 rokaat jadi 40 rokaat. Tidak boleh. Jadi dalam masalah zikir ini ada zikir umum, ada zikir khusus. Zikir umum tidak boleh dibatasi dengan sesuatu yang tidak datang dari Nabi yang mulia SAW. Kalau mau dibatasi itu 100. Ya, kalau mau baca lebih boleh, boleh, tapi jangan ada hitungan tertentu. Demikian pula seperti kalimat istighfar. Adanya.